Perkenalkan, nama saya Zilda Hana dengan NIM 2513010199. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari matkul Bahasa Indonesia, yaitu membuat satu video dengan memilih satu materi dari 13 materi. Baik, di sini saya memilih materi tentang artikel ilmiah. Pembahasan yang akan saya bahas di dalam video nanti terdapat pengertian artikel ilmiah, ciri-ciri, dan strukturnya. Baik, langsung saja dalam pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini yang merupakan sebuah tulisan yang berisi penelitian atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, dalam suatu bidang tertentu. Nah, artikel ilmiah ini juga biasanya dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah atau ilmu ilmiah dan lain-lain sebagainya. Nah, ada beberapa ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama yaitu objektif. Nah, artikel ilmiah ini harus objektif dalam penyajian, temuan, dan hasil penelitian. Nah, apa itu objektif? Yaitu fakta. Nah, berarti dalam artikel ilmiah ini harus fakta dalam penelitian atau penyajian yang harus dihasilkan. Yang kedua yaitu tujuan dan fokus. Artikel ilmiah ini bertujuan menyampaikan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Nah, di dalam membuat artikel ilmiah kita harus fokus dalam satu objek. Yang ketiga yaitu rasional yang menjelaskan alasan dan tujuan penelitian, termasuk mengapa topik dipilih dan penting disampaikan kepada komunitas ilmiah. Nah, yaitu gaya bahasa formal, menggunakan bahasa formal, jelas, dan terdokumentasi dengan kosakata teknis dan ilmiah yang tepat. Nah, dalam artikel ilmiah ini gaya bahasanya harus jelas, harus formal, nah, agar mudah dimengerti. Yang kelima yaitu struktur artikel ilmiah. Nah, yang mencakup di dalamnya terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang keenam yaitu referensi dan daftar pustaka. Nah, di dalamnya itu mencantumkan sumber rujukan relevan dari penelitian sebelumnya sebagai dasar argumen dan temuan, serta disusun dalam daftar pustaka yang lengkap. Jadi di dalam artikel karya ilmiah itu sudah terdapat di situ referensi dan daftar pustakanya yang jelas dan akurat. Nah, yang ketujuh yaitu mengikuti standar penelitian ilmiah. Harus sesuai dengan standar penelitian yang berlaku pada jurnal atau penerbit, yang mencakup dalam format, gaya penulisan, dan aturan referensi. Jadi yang dapat disimpulkan dari ciri tersebut ialah penting dalam seorang meneliti harus memenuhi syarat-syarat tersebut, ciri-ciri tersebut tadi. Supaya apa? Supaya ilmiahnya memenuhi kriteria, dianggap sebagai sumber informasi yang terpercaya dalam komunitas ilmiah. Masuk kepada pembagian struktur. Ada beberapa pembagian struktur. Yang pertama yaitu judul. Nah, judul ini dalam artikel ilmiah itu harus ringkas dan jelas untuk memberitahu pembaca topik apa yang akan dibahas secara langsung. Yang kedua yaitu abstrak. Nah, abstrak ini setelah tahu judul, pembaca ingin tahu ringkasan cepat. Nah, abstrak ini berfungsi untuk menjelaskan apa-apa masalahnya dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kata kunci. Nah, kata kunci itu untuk memudahkan pencarian artikel dan juga kata kunci ini adalah kata kunci yang memiliki topik utama. Nah, sehingga orang bisa menemukan artikel ini dengan mudah ketika mencari kata-kata itu. Yang keempat yaitu pendahuluan. Nah, setelah abstrak, pembaca perlu dipimpin masuk ke masalah. Nah, pendahuluan menjelaskan
mengapa masalah ini penting, apa yang belum diketahui, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Sehingga pembaca memahami konteks dan alasan penelitian dilakukan. Yang kelima yaitu tinjauan pustaka. Nah, sebelum menjelaskan hasil sendiri, penulis ini perlu menunjukkan apa yang sudah diketahui dari penelitian sebelumnya. Nah, dan bagaimana penelitian ini berhubungan atau mengisi celah dari penelitian itu. Nah, ini membuktikan bahwa penelitian ini tidak sembarangan, melainkan berdasarkan pengetahuan yang ada. Yang keenam yaitu metodologi penelitian. Nah, pembaca akan bertanya, bagaimana penulis mendapatkan data dan temuan ini? Jadi metode menjelaskan ini, metodologi menjelaskan, jenis penelitian, siapa yang diteliti, alat apa yang digunakan, dan bagaimana data dianalisis. Sehingga pembaca bisa menilai apakah metode itu benar dan temuan itu dapat dipercaya. Nah, di situ sudah termasuk dan sudah menjelaskan hasil dari penelitian. Nah, yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan. Nah, bagian inti yang menunjukkan apa yang ditemukan dari penelitian dan apa artinya temuan itu, apakah sesuai dengan tinjauan pustaka atau pembahasan. Nah, ini adalah tujuan utama penelitian yang ingin disampaikan. Jadi isinya tentang hasil dan tujuan dari artikel ilmiah tersebut. Nah, yang kedelapan yaitu kesimpulan. Setelah membaca hasil dan pembahasan, pembaca perlu ringkasan. Nah, kesimpulan ini menjelaskan temuan utama apa yang didapat, apakah tujuan penelitian tercapai, dan saran apa untuk penelitian mendatang. Nah, sehingga pembaca mendapatkan gambaran akhir yang jelas. Nah, juga sudah terbiasa kita lihat dari kesimpulan yang sudah banyak kita lihat dari jurnal-jurnal yang untuk membuat makalah contohnya atau laporan bacaan. Nah, di situ juga sudah terdapat kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, yang ke-9 yaitu daftar pustaka. Nah, untuk membuktikan bahwa semua sumber yang dikutip ada dan dapat diperiksa serta menghindari plagiasi. Nah, ini juga memudahkan pembaca untuk mencari sumber tambahan jika ingin mendalami topik itu. Nah, daftar pustaka ini berfungsi memang sudah bisa atau dapat diyakini bahwa artikel ilmiah itu sudah jelas dari sumber mananya. Jadi sudah bisa kita pakai untuk makalah ataupun dan lain sebagainya begitu. Baik, sampai di sini pemahaman saya tentang artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.